Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Di tutorial kali ini kita akan belajar membuat karakteristik relay diferensial, baik itu relay diferensial untuk proteksi di transmisi maupun relay diferensial untuk proteksi di trafo tenaga. Pada dasarnya ada 4 item yang harus kita lakukan setelan, baik itu di untuk tahap satunya ya, low setnya untuk setting diferensialnya, kemudian slope-nya, ini slope-nya artinya kemiringan, slope 1, ini slope 1, kemudian high set-nya, high set PU-nya itu artinya titik startnya di mana dengan kemiringan 80%. Ini 4 PU-nya di sini dan 80%-nya untuk slope 2. Oke, di sini kita coba simulasikan. 0,3 PU itu adalah berada di titik ini. 0,5 berarti ada di titik ini. Kita coba ranking ke atas 0,5. 0,5 sampai 1 ya. 1 harusnya naik ke atas ini. Jadi maksud low set itu adalah settingan low set pada relay diferensial itu adalah titik starting untuk tripnya berada di 1 atau 0,75 PU. Kemudian untuk kemiringannya adalah kemiringan slope 1 ini 30%. Kalau kita naikkan maka ini akan menjadi semakin miring. Kita naikkan persentasenya berapa persen? Nah, seperti itu. 50%, 60%. Oke, kemudian untuk nilai 4 PU ini, 4 per unit ini artinya titik high setnya awalnya berada di sini. Kalau kita coba naikkan di 4,1 maka dia akan naik, atau kita rubah ke 6 akan berubah ke sini dengan kemiringan misalkan 100%, 120%, 130%, maka ini akan semakin miring. Baik, di tutorial kali ini kita akan coba belajar membuat karakteristik ini, bagaimana cara menampilkan karakteristik melalui Microsoft Excel. Baik, saya akan coba mulai dengan file baru. Jadi sesuai dengan simulasi yang kita telah lakukan di awal tadi, ada 4 settingan awal yang harus kita ketahui. Pertama adalah setting untuk low setnya, hanya adalah low set diff, ini tahap satunya dengan kemiringan. Kalau teman-teman proteksi pasti sudah mengerti dengan istilah slope ini. Slope ini untuk kemiringan relay tadi ya, kemiringan karakteristik tadi. Kemudian untuk high set diff-nya tadi sudah kita tampilkan juga di simulasinya. Kemudian untuk slope-nya, slope 2. Baik, kita coba kasih, jadi ada 4 settingan yang harus diketahui oleh teman-teman sebelum melakukan settingan, menggambar karakteristik relay diferensial. Oke, setting low-nya berapa? Ini kita kasih 1 PU, 1 per unit. Per unit artinya per 100. Dan untuk slope-nya adalah persen. Nanti terserah nanti berapa persen. Kemudian setting high set-nya juga dalam satuan PU. Dan slope 2-nya dalam satuan persen. Jadi setting diferensial termasuk setting yang tergolong mudah karena tidak terlalu banyak yang harus kita lakukan settingan seperti yang kita lakukan di relay distant. Tahap berikutnya adalah setelah teman-teman melakukan atau menuliskan berapa setting low setnya, slope-nya dan high set maupun slope 2-nya, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat data yang akan kita gunakan nanti untuk menggambarkannya ke dalam karakteristik untuk diferensialnya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah yang kedua kita lakukan adalah tahap 2-nya adalah menuliskan
apa-apa yang akan menjadi data yang harus kita masukkan ke dalam karakteristik. Itu pertama, ini setting div-nya dulu, kemudian slope-nya, slope 1, kemudian div juga, ini div nya, high set-nya artinya sampai yang awal ya, bersamakan dengan ini saja. Slope 1, slope 2, ini slope 2, nilainya berapa? Nah, kalau di sini kita sebutnya, kita tuliskan, coba tuliskan 30, kemudian slope-nya misalkan 50%, di sini kita tulis 50%, kemudian high set diferensialnya misalkan 4 PU ya, 4 PU, kita coba tuliskan 40, nanti kita bagi 10 untuk masuk ke sini. Ini kita tuliskan 30, nanti kita bagi 300, kita bagi 100 untuk masuk ke sini. Dan ini slope-nya cukup kita bagi. Ini cukup misalkan 3%, 30%, nanti kita per 100 kan, per 10 kan. Sorry. Kemudian untuk slope 2, slope 2-nya ini adalah 80% ya, 80%. Tuliskan 8. Di sini saya akan masukkan ini 30 per 100. Ini adalah settingnya kita adalah 0,3 per unit. Kemudian di sini sama dengan 3 per 10. Oke, ini karena 0,3 kita akan coba rubah ke dalam bentuk persentase. Persen 30%, 30% ya. Settingan slope-nya ini merupakan nilai atau settingan standar di setiap relay. Adapun ada beberapa case yang harus kita naikkan ataupun turunkan. Kemudian untuk high set-nya ini sama dengan, rumusnya adalah sama dengan ini dibagi dengan 10. Dapat untuk setting high set-nya adalah di titik 4. Kemudian untuk slope 2-nya sama dengan 8 dibagi dengan 10. Baru kita rubah ke dalam bentuk persentase. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menggambarkan, kita akan menuliskan angka-angka yang harus kita masukkan nanti ke dalam karakteristik diferensialnya. Nah, ada dua komponen utama. Nah, untuk R sama X-nya, diagram RX-nya, yang untuk horizontal itu kita sebutnya dengan restraint, data restraint horizontal atau kurva X, Y-nya itu dia adalah X yang horizontal. Kemudian ini restraint semua, kita masukkan angka restraint. Untuk angka restraint kita akan mulai dari angka 0. Restraint kita akan mulai dari angka diferensial ini dibagi dengan misalkan dikali dengan 0,5. Kemudian untuk slope satunya bukan slope satu, untuk restraintnya ini adalah kita masukkan angka yang sama 0,3. Kemudian untuk angka berikutnya adalah kita memasukkan angka 4, dan maksimal adalah kita bisa tetap bebas memilih, menentukan kita mau kasih angka berapa. Di contoh tutorial kali ini saya akan masukkan angka 30. Selanjutnya adalah menentukan titik atau kurva diferensial sisi vertikalnya atau sisi Y-nya ya. Kalau dia diagram XY, maka dia diagram Y-nya yang vertikal. Maka di sini kalau di diferensial, maka yang vertikal itu adalah untuk menentukan berapa skala diferensialnya. Skala diferensial. Oke.
Oke, diferensial. Kita mulai dari angka 0, kemudian sama dengan 0,3 PU karena satuannya adalah setingkatnya adalah 0,3 PU. Kemudian untuk diferensial di poin ketiga ini, di titik ketiga ini kita harus menggunakan rumus 30% dikali dengan, ingat ya, 30% atau slope 1 dikali dengan setting high div nya berapa, dijumlahkan dengan 0,3 dikali 1 dikurang 0,5 dikali 30%. Ketemu angkanya adalah 1,455. Selanjutnya adalah menggambarkan angka yang terakhir, yang poin keempat ini adalah rumusnya. Rumusnya adalah 80% dikali dengan 30. 30 ini, ingat 30 karena angka maksimumnya 30, dijumlahkan dengan 0,3 dikali 30%, atau 1 dikurang 0,5 dikali 30% ditambah dengan 4 dikali 4 dikali 80% dikurang 30%. Oke. Angkanya adalah maksimal di 26,255 untuk slope 2-nya. Selanjutnya kita gambarkan di dalam bentuk karakteristik kuadratral. Karakteristik diferensial. Oke. Kita gambarkan, kita gambar ulang, select data, pilih data, kita remove dulu. Dan kita tambahkan add-nya ini diferensial karakteristik. Oke, kemudian sisi X-nya adalah tidak kelihatan. Satu gambar di bawah sini. Select data, remove dulu. Data div chart, karakteristik diferensial maksudnya. Nah, kita akan menggambarkan titik untuk garis horizontalnya, atau dalam hal ini adalah sisi restraint-nya. Maka restraint itu kita ambil yang ini, restraint, sisi X-nya. Restraint itu atau bias, bisa juga kita sebutnya bias atau restraint, atau restraint atau bias. Selanjutnya untuk diferensialnya, sekarang kita gambarkan titik yang di atas yang vertikal, posisi diferensialnya, kita masukkan angka ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki karakteristik untuk relay diferensial. Oke, jadi ini adalah 0,3 juga settingannya ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat tombol untuk komunikatif ya. Tombol komunikatif artinya kita untuk melakukan simulasi, kita simulasikan merubah angka-angka ini ya. Oke, saya akan kita akan membuatnya. Pertama di developer, kemudian ada insert, kemudian ada tombol ini, tombol yang bertuliskan spin bottom form control. Kita klik, kita masukkan di sini.
untuk melakukan perubahan angka ini nantinya. Kita akan copy yang lainnya, 30%. Dan untuk ini, dan untuk 80%. Oke, untuk form control di load slow site ini, ingat yang kita akan lakukan perubahan adalah di sisi ini, bukan di sini. Baik, saya akan rubah untuk format kontrolnya. Yang akan kita kontrol yang mana, yang akan dikontrol itu angka yang mana. Yang akan kita kontrol adalah angka yang 30 ini. Sehingga jika kita arahkan kursor ini untuk meramping ke atas, maka ini akan berubah. Ingat, yang kita rubah adalah yang ini, sehingga ini ikut berubah. Hasilnya adalah 0,30. Oke, kemudian untuk setting ini 30% ini slope-nya kita rubah dari angka ini. Ini untuk itu kita format control, klik kanan ya. Untuk restraint-nya adalah angka ini di slope. Kemudian kita oke-kan ramping. Oke, sorry, terlalu banyak, 30%. Selanjutnya adalah untuk merubah high set differential ini. Kita klik kanan, format control, kita pilih sel yang mau dirubah. Sel yang mau dirubah itu yang ini, 40. Kita oke-kan. Oke, ini akan berubah. Misalkan settingannya adalah 4 per PU ya, 4 per unit. 4 per unit. Oke, ini. Oke, kemudian untuk slope-nya adalah ini adalah format control slope 2. Oke, ini kita rubah dulu 80%. Oke, 80%. Selanjutnya saya akan rubah skalanya. Kita maksimalkan di 10, ini 32 terlalu besar. Kemudian diferensialnya kita rubah di angka 5. Oke, kurang, ini ada salah titik ini. Yang ini kita rubah ke angka 0 ya. Oke, sorry. Oke, ini saya akan kembalikan ke angka 0. Ini adalah angka 0 ya. Oke, sehingga ini sudah tersambung semua. Baik, selanjutnya kita akan coba rubah, ganti ini ya karakteristiknya ya. Terus kita rubah. Oke, kemudian untuk ininya kita tekan ke angka 4 sehingga kurvanya seperti ini. Ini 0,3 per unit, 0,3 per unit. Kita ramping akan naik di, misalkan kita naikkan ke 100%, yang 1 PU atau 100%, maka garis biru itu akan naik, Kemudian oke, terus untuk angka ini, angka 4 ini akan kita naikkan angkanya ke misalkan 8 ya, angka 8. Oke, kita akan format control di kanan ya, kalau sudah bisa berubah.
dengan ini per 10. Ini adalah persentase adalah PU ya, 4 PU. Kemudian ini adalah persen. Kalau sudah, selanjutnya kita coba ramping. Ini kita ramping ke angka 6, misalkan angka 6. Oke, ini kita rubah ke angka 7 atau 8. Kita berubah karakteristiknya. Kemudian untuk slope-nya 80%. Kita kurangkan juga bisa. Selanjutnya sudah selesai untuk tutorial menggambarkan karakteristik diferensial di Excel. Baik, untuk tutorial kali ini saya akan cukupkan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya yang insya Allah akan kita bahas menggambarkan karakteristik overcurrent relay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.